Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ikhtilaf berikutnya yang kedua, bilangan rakaat tarawih. Saya kira ini juga masalah klasik. Syariatnya ya ada tuntunan untuk qiyamul lail, baik di malam Ramadan maupun di luar Ramadan. Menurut dalil Al-Qur'an banyak, misal diantaranya surah Al-Isra, wa minal laili fatahajjat bihi nafidatallah. Hadisnya banyak berkenaan tentang tuntunan Nabi, baik Nabi sendiri yang melakukan ataupun tuntunan Nabi berupa qauliyah, sabda Nabi kepada para sahabat. Syariatnya semacam itu. Fikihnya berapa rakaat, kapan waktunya, lah ini masuk ranah fikih yang cenderung menimbulkan ikhtilaf, perbedaan. Maka di antara perbedaan tentang sholat malam atau tarawih adalah bilangan rakaatnya. Berapa rakaat sih tarawih itu? Nah, hadirin rahimakumullah, tarjih dengan menggunakan argumentasi dalil yang arjah, mana yang lebih kuat, karena ada hadis satu Ibunda Aisyah sendiri yang meriwayatkan, istri Nabi. Kemudian dari sisi periwayatannya diriwayatkan oleh dua imam hadis yang besar dan menjadi rujukan sekaligus, Bukhari Muslim, di mana Ibunda Aisyah menceritakan Nabi bersabda, pengamatan Ibunda Aisyah, Nabi tidak pernah menambah sholat malam baik di malam Ramadan maupun di luar Ramadan 11 rakaat. Ini dari sisi kekuatan dalil. Kemudian juga ada hadisnya Jabir yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di malam Ramadan itu 8 rakaat yang diikuti oleh para sahabat, yang hanya beberapa malam saja. Ini riwayat Imam At-Tabrani dari jalur sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian ada yang 23 rakaat berpegang atas amaliyah sahabat menurut petunjuk Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada di dalam Sahih Bukhari, ada juga di dalam kitab Muwatta'nya Imam Malik. Sama dari jalur sahabat Umar, di mana sahabat Umar melihat saat itu ketika sahabat Umar menjadi khalifah, pelaksanaan tarawih di masa itu dilakukan sendiri-sendiri. Masjid podo tapi sholat tarawih diri-diri. Ono sing kelompok namun imamnya sendiri. Ning pojokan ya ono dhewe. Maka Khalifah Umar berpendapat, inni la arani lau jama'tuha ula ala qarin wahidin lakana amsala. Saya berpendapat nih, seandainya tak dedekke imam siji sing maca Al-Qur'an dadi imam siji, itu akan lebih baik, lebih ideal, lakana amsal. Maka kemudian sahabat Umar beristihad, dikumpulkanlah pelaksanaan sholat tarawih dengan ditunjuk seorang imam, yaitu Ubay bin Ka'ab. Di dalam hadis itu sahabat Umar menyatakan, faqala Umar ni'matul bid'ah hadhi. Ini redaksinya Imam Malik dalam kitab Muwatta'. Kalau dalam redaksinya Imam Bukhari, ni'mah al bid'atu hadhi. Ora ono tak marbutoy, ni'mal bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah hal baru yang belum dibuat oleh Nabi, ya ini yang kemudian memunculkan adanya bid'ah hasanah atas dalil apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Di dalam keterangan yang lain, apa yang dilakukan oleh sahabat Umar dengan menunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab menjadi imam, ini jumlah bilangan rakaatnya 23 rakaat. Wallahu a'lam. Nah, bagi yang mengamalkan 23 rakaat atas dasar sunnahnya sahabat Umar, petunjuknya sahabat Umar, ya tidak ada salahnya juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kebolehan untuk mengikuti sunnah khalifah pengganti Nabi. Dalam hadis Abi Dawud, Rasul bersabda, alaikum bisunnati, jagalah oleh kalian, ikutilah sunnahku, wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, juga sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah erat-erat dengan gigi geraham. Jadi artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kebolehan bagi umat beliau untuk mengikuti sunnah Nabi dan sunnah khalifah pengganti Nabi.
Namun dalam hadis tarjih selagi nisona hadis Nabi dalam urusan ibadah, kan ini ibadah, sholat qiyamul lail, maka diprioritaskan mengikuti dan mengutamakan apa yang menjadi sunnah Nabi. Maka dipilihlah yang 11 rakaat itu.